السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولأجدادنا وجداتنا ولإخواننا وأخواتنا ولمعلمينا ولمعلمي معلمينا ولمن أحب وأحسن إلينا ولأصحاب الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا ميسر كل عسير يسر لنا كل عسير، يسر لنا أمورنا أمور الدنيا والآخرة، فإن تيسير العسير لديك يسير يا ميسر كل عسير. والطب بنا فيما جرت به المقادير إنك على كل شيء قدير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي والحمد لله رب العالمين. Jamaah sekalian rahimakumullah, sekarang kita akan lanjutkan dengan hadis ke-73. Hadis ke-73 dari Kitabul Jihad atau hadis ke-1223 dari Kitab Bulughul Maram. Wa an Abdullah ibn Abi Aufa radhiyallahu anhuma qala asabna ta'aman yawma Khaybar fa kana ar-rajulu yaji'u fayakhudhu minhu miqdara ma yakfihi thumma yansarifu. Akhrajahu Abu Dawud wa sahhahahu Ibn al-Jarud wal Hakim. Qala al-muhaddits rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa an Abdullah bin Abi Aufa, dari Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai mereka berdua, qala, beliau berkata, asabna ta'aman yauma Khaybar, kami telah mendapati makanan pada saat terjadinya perang Khaybar melawan orang-orang Yahudi Khaybar. Akana ar-rajulu yaji'u, maka adalah seorang laki-laki dari pasukan muslimin yaji'u, dia datang fayakhudhu minhu miqdara ma yakfihi, maka dia mengambil dari makanan yang kami dapatkan dalam perang Khaybar itu miqdara ma yakfihi, seukuran apa yang mencukupinya. Thumma yansarifu, kemudian dia pergi. Akhrajahu Abu Dawud, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, wa sahhahahu Ibnul Jarud, dan dinilai sahih hadis ini oleh Ibnul Jarud wal Hakim, dan oleh Imam Al-Hakim. Jamaah sekalian rahimakumullah, ini adalah kelanjutan dari apa yang sudah kita pelajari dari hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, di mana Sayyidina Abdullah bin Umar menceritakan bahwa di banyak peperangan yang dilakukan oleh kaum muslimin, mereka mendapati makanan, baik itu berupa anggur ataupun madu. Maka makanan-makanan dan minuman yang mereka dapati pada saat perang itu, ini sebelum selesai perang, pada saat perang, yang mereka dapati dimiliki oleh orang-orang kafir, mereka memakannya, mereka meminumnya tanpa dilaporkan kepada pemimpin perang, tanpa dilaporkan kepada panglima pasukan. Artinya walaupun tanpa izin
makanan dan minuman yang didapati ketika perang, ketika masih berlangsung peperangan, dan itu milik orang kafir, maka boleh pasukan muslim itu memakan dan meminumnya tanpa harus meminta izin dari pemimpin pasukan. Maka begitu pula hadis yang ke-37 yang baru saja kita baca, itu menjelaskan bagaimana pasukan kaum muslimin ketika mendapati makanan pada saat masih terjadinya peperangan, maka mereka boleh mengambil sesuai dengan kebutuhan. Boleh mengambil sesuai dengan kebutuhan. Dan itu tidak hanya makanan, tidak hanya pada makanan, tapi juga misalnya ketika mereka mendapati senjata ataupun pakaian perang, baju besi yang dimiliki oleh orang kafir yang kemudian disebut dengan salab. Salab itu boleh dimiliki oleh orang yang berhasil membunuh musuh. Siapapun yang berhasil membunuh musuh dari orang kafir itu, maka si pembunuhnya boleh memiliki apa yang dimiliki, apa yang dipakai oleh orang yang ia bunuh. Itu yang dinamakan dengan salab. Berbeda lagi dengan ghanimah. Kalau ghanimah itu rampasan perang yang didapati oleh kaum muslimin sesudah selesainya peperangan. Adapun ada istilah fai. Fai itu rampasan perang atau harta yang dimiliki oleh orang kafir yang akan diperangi, tapi mereka meninggalkan hartanya sebelum atau tanpa ada perlawanan. Ini namanya fai. Jadi harta yang ditinggalkan atau harta yang dimiliki oleh orang kafir, kalau itu bentuknya makanan ataupun minuman, walaupun sebelum terjadinya peperangan, sebelum selesainya peperangan, bisa dimanfaatkan oleh pasukan kaum muslimin, baik untuk mereka makan atau untuk mereka minum. Adapun kalau sudah selesai perang, maka semuanya harus dikumpulkan menjadi harta ghanimah, jadi harta rampasan. Tidak boleh masing-masing dari pasukan muslim itu mengambil sendiri-sendiri. Tapi apa yang mereka dapati ketika perang itu, begitu selesai perang harus dikumpulkan menjadi harta ghanimah. Nanti pembagiannya ditentukan oleh panglima perang. Ini penjelasan dari hadis tadi. Kemudian hadis yang ke-38, wa an Ruwaifi' ibn Thabit radhiyallahu anhu qala, dan dari Ruwaifi' bin Thabit radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yarkab dabbatan min fai'il muslimin hatta idza a'jafaha raddaha fihi wala yalbas thawban min fai'il muslimin hatta idza akhlaqahu raddahu fihi. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fala yarkab dabbatan min fai'il muslimin. Maka dia tidak boleh menunggang atau mengendarai binatang tunggangan dari fai. Seperti yang dijelaskan tadi, fai itu harta yang ditinggalkan oleh orang-orang kafir tanpa ada perlawanan. Dari harta fai kaum muslimin hatta idza a'jafaha raddaha fihi. Sehingga apabila orang yang menunggang kendaraan itu telah menjadikan binatang itu lemah, raddaha fihi, lalu ia mengembalikan binatang itu ke harta fai kaum muslimin. Artinya ketika binatang itu sudah capek ditunggangi, baru dikembalikan. Illat
ilat larangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kaum mukminin menunggangi binatang yang termasuk harta fai kaum muslimin, kalau itu dilakukan sampai menyebabkan binatang itu jadi lemah. Itu artinya kalau ditunggang, kalau dimanfaatkan, kalau digunakan tidak sampai menyebabkan binatang itu sampai lemah, boleh. Karena ini kaidah di dalam fikih Islam, al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman. Hukum itu ada tergantung dengan ilatnya, tergantung dengan sebabnya. Kalau ada sebab, maka ada hukum. Kalau tidak ada sebab, maka tidak ada hukum. Di hadis ini Rasulullah SAW mengatakan larangannya itu karena beliau melarang kaum muslimin untuk menggunakan, memanfaatkan binatang tunggangan dari harta yang dimiliki, dari harta fai yang berhasil dikumpulkan oleh kaum muslimin, kalau pemanfaatan itu menyebabkan binatang itu jadi lemah, jadi capek, apalagi jadi mati. Itu ilatnya. Berarti kalau digunakan tanpa adanya kelelahan dari binatang yang ditunggangi, maka boleh. Wala yalbas thawban min fai'il muslimin, dan tidak boleh orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu memakai pakaian dari harta fai' kaum muslimin hatta idza akhlaqahu raddahu fihi, sehingga apabila dia sudah menyebabkan pakaian itu rusak, dia kembalikan ke harta fai' itu. Ini juga ilatnya. Ilat kenapa Rasulullah SAW melarang kaum muslimin atau orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir memanfaatkan baju atau pakaian apapun dari harta fai kaum muslimin itu, ilatnya adalah supaya tidak menjadi rusak. Pakaian yang dipakai itu tidak jadi rusak. Itu artinya kalau digunakan dan tidak sampai rusak, boleh. Karena ilatnya tidak ada. Ilat larangannya tadi memakai baju itu sampai rusak. Kalau tidak sampai rusak, maka tidak dilarang. Ini makna dari kaidah fikih tadi. Al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman. Hukum itu berputar sesuai dengan sebabnya. Kalau ada sebab, maka ada hukum. Kalau tidak ada sebab, tidak ada hukum. Akhrajahu Abu Dawud. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud wa Darimi, dan Imam Ad-Darimi wa rijaluhu la ba'sa bihim. Dan para perawi hadis ini termasuk perawi yang tidak apa-apa lah diterima, tidak apa-apa diterima riwayatnya. Artinya yang bisa para perawi hadis ini bisa diterima periwayatannya. Kemudian hadis yang ke-39. Ini selesai pembicaraan tentang fai. Sekarang akan dijelaskan tentang bagaimana implementasi dari hadis Rasulullah SAW yang mengatakan man adza dzimmiyan faqad adzani. Siapa saja yang menyakiti, yang mengganggu orang-orang kafir zimmi, maka berarti dia sudah mengganggu saya, berarti dia sudah menyakiti saya. Ini hadis yang ke-39, kemudian hadis yang ke-40, hadis yang ke-41, hadis yang ke-42 itu menjelaskan tentang praktek apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis tadi. Wa an Abi Ubaidah bin al-Jarrah radhiyallahu anhu, dan dari Abu Ubaidah ibn al-Jarrah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul,
Saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, yujiru 'alal muslimina ba'duhum. Memberikan perlindungan, memberikan pengamanan atas gangguan kaum muslimin oleh sebagian mereka. Pengamanan dan perlindungan itu diberikan kepada siapa? Kepada orang kafir zimmi, orang kafir yang tidak memerangi kaum muslimin. Maka tanggung jawab kaum muslimin untuk menjaga keamanan, untuk melindungi keamanan orang kafir yang tidak memerangi kaum muslimin itu, jangan sampai ada muslim yang lain mengganggu dia. Ini adalah perwujudan dari apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW tadi. Man adza dzimmiyan faqad adzan. Siapa saja yang mengganggu kafir zimmi, maka berarti dia sudah mengganggu saya, kata Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW menganjurkan kepada para sahabat, kepada kaum muslimin, supaya jangan sampai mengganggu kafir zimmi. Maka itu artinya tanggung jawab setiap muslim untuk memberikan perlindungan kepada orang kafir zimmi dari gangguan muslim yang lain. Sebagaimana mereka melindungi muslim dari gangguan muslim yang lain. Akhrajahu Ibnu Abi Syaibah. Hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah wa Ahmad dan Imam Ahmad, wa fi isnadihi dha'fun. Dan di dalam sanad hadis ini ada status dhaif. Artinya ada di antara rantai rawi hadis ini yang tidak memiliki kualifikasi meriwayatkan hadis sahih atau hadis hasan. Mungkin karena kurang adil atau karena kurang kuat hafalannya, atau bisa dikatakan hafalannya lemah. Itu yang menjadikan suatu hadis dikategorikan sebagai dhaif. Karena hafalan yang meriwayatkannya itu ada dari rantai perawi hadis itu yang hafalannya lemah. Di dalam hadis ini ada Al-Hajjaj Ibnu Arta'ah. Al-Hajjaj Ibnu Arta'ah ini oleh para ulama hadis dianggap sebagai orang yang sangat lemah di dalam hafalannya. Sehingga hadis-hadis yang dia riwayatkan itu adalah dikategorikan sebagai hadis dhaif. Tapi hadis yang ke-39 ini kemudian dikuatkan oleh hadis ke-40, hadis ke-41 dan juga hadis ke-42. Hadis ke-40, Walid Tayalisi min hadisi Amr ibn al-As. Dan riwayat At-Tayalisi dari hadis Amr bin As radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yujiru 'alal muslimina adnahu. Memberikan perlindungan atau memberikan pengamanan atas gangguan kaum muslimin terhadap orang kafir, adnahum, orang yang paling rendah atau orang yang paling lemah dari kaum muslimin. Boleh memberikan perlindungan kepada orang kafir dari gangguan kaum muslimin. Misalnya orang yang jadi budak, atau nanti di hadis selanjutnya perempuan muslimah boleh memberikan perlindungan kepada orang kafir supaya tidak diganggu oleh kaum muslimin yang lain. Ini makna dari hadis ini. Wa ma fis sahihain, dan hadis yang ke-39 tadi juga dikuatkan oleh hadis yang ada di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. An Ali radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ini hadis yang ke-41. Zimmatul muslimina wahidatun. Jaminan keselamatan dari kaum muslimin itu sama, satu. Artinya
siapapun yang memberikan jaminan keselamatan bagi orang kafir, jaminan keamanan kepada orang kafir, itu harus dihormati. Jangan sampai ketika nanti yang memberikan jaminan keamanan itu budak, kemudian muslim yang lain yang merdeka mengganggu orang kafir karena yang memberikan pengamanan itu budak, atau karena yang memberikan pengamanan itu perempuan. Kemudian muslim yang laki-laki seenaknya mengganggu orang kafir yang mendapatkan perlindungan keamanan dari perempuan muslimah. Jadi harus dihormati pemberian keamanan oleh siapapun dari kaum muslimin, baik dia budak ataupun perempuan. Yang penting dia muslim dan dia memberikan pengamanan kepada orang-orang kafir yang bukan harbi, maka harus dihormati. Tidak boleh muslim yang lain mengganggu orang kafir yang mendapatkan jaminan keamanan dari muslim yang lain, baik dia si muslim itu budak ataupun perempuan. Kemudian hadis yang ke-42 ini juga menjadi penguat untuk hadis yang ke-39 tadi. Wa fi sahihaini min hadits Ummi Hani, dan di dalam kitab Sahihain, kitab Sahih Al-Bukhari dan kitab Sahih Muslim, dari hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Hani. Ummu Hani ini saudara dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Ummu Hani binti Abi Thalib. Ada yang mengatakan namanya adalah Hindun binti Abi Thalib. Ada juga yang mengatakan namanya Fatimah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Hani, Rasulullah SAW bersabda, "Qad ajarna man ajarti." Sungguhnya kami telah memberikan perlindungan, kami telah memberikan pengamanan terhadap orang yang kamu berikan pengamanan itu. Nah, di dalam hadis ini Ummu Hani menyampaikan kepada Rasulullah SAW bahwa ada orang-orang kafir yang berada di dalam perlindungan beliau, Ummu Hani. Ummu Hani perempuan, dan beliau mengambil bagian di dalam mengamankan orang-orang kafir yang tidak memerangi kaum muslimin, di dalam memberikan perlindungan kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kaum muslimin. Maka orang-orang kafir yang diberikan pengamanan oleh Ummu Hani ini tentu dari orang-orang muslim yang ada di dekat beliau atau yang menjadi kerabat beliau. Artinya tidak boleh muslim yang menjadi kerabat Ummu Hani ini mengganggu orang kafir yang ada di dalam perlindungannya. Termasuk Sayyidina Ali tidak boleh mengganggu orang kafir yang sudah berada di dalam perlindungan atau pengamanan Ummu Hani. Maka inilah yang ingin diminta oleh Ummu Hani kepada Rasulullah SAW, supaya Ali itu tidak mengganggu orang kafir yang beliau jamin keamanannya atau beliau lindungi. Tapi Rasulullah SAW kemudian mengatakan, "Qad ajarna man ajarti." Sungguhnya kami telah memberikan perlindungan, kami telah memberikan pengamanan kepada orang yang harusnya engkau berikan keamanan. Nah, ini kaitannya dengan implementasi atau perwujudan dari apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, bahwa siapapun dari kaum muslimin yang menyakiti atau mengganggu kafir zimmi, itu artinya dia menyakiti dan mengganggu Rasulullah SAW. Jadi jangan kemudian digambarkan bahwa Islam itu mengajarkan untuk memusuhi semua orang kafir. Yang diperintahkan oleh Allah untuk diperangi hanya orang-orang yang menghalangi dakwah Islam sampai ke semua manusia.
Karena memang risalah Rasulullah SAW adalah menyampaikan ajaran Allah itu kepada semua manusia. Tidak hanya kepada orang-orang Arab, tidak hanya kepada orang Mekah. Tapi risalah yang dibebankan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW lil alamin. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basyiran wa nadhira. Kami tidak mengutusmu Muhammad kecuali untuk semua manusia, untuk seluruh manusia, sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan. Maka siapapun yang menghalangi risalah yang disampaikan oleh Rasulullah, risalah Islam ini, inilah orang-orang yang wajib diperangi dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia menghalangi rahmat Islam itu didengar dan didapati oleh semua manusia. Allah mengajarkan la ikraha fid din. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan di dalam beragama. Karena memang tugas para rasul itu, termasuk Nabi Muhammad SAW, adalah sekedar menyampaikan, bukan untuk menjadikan orang beriman, bukan untuk menjadikan orang menjadi muslim. Yang penting sudah disampaikan dan orang itu bisa mendengar. Sudah gugur kewajiban para nabi dan rasul itu. Maka kalau ada orang-orang yang menghalangi sehingga orang tidak bisa mendengar dakwah yang disampaikan oleh para rasul itu, termasuk Nabi Muhammad SAW, maka orang yang menghalangi inilah yang wajib diperangi. Itu peperangan di dalam Islam. Jadi bukan semata-mata untuk menimbulkan kekerasan atau menimbulkan kerusakan. Justru dengan memerangi orang-orang yang menghalangi dakwah Islam itu sampai ke seluruh manusia, itu artinya dia menghalangi rahmat Islam itu sampai ke alamin. Dan itu tujuan diutusnya Rasulullah SAW. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tiadalah kami mengutusmu Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk semesta alam. Maka alam semuanya itu akan mendapat rahmat dari Islam, rahmatan Islam itu, rahmat Islam itu ketika mereka sudah mendapatkan risalah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yang disampaikan oleh para ulama. Ketika mereka sudah mendengar, sudah sampai kepada mereka risalah Islam, ya terserah mereka, tidak akan diperangi. Yang penting mereka tidak mengganggu dan tidak menghalangi. Karena sekali lagi, tugas para nabi dan rasul, termasuk Nabi Muhammad SAW, hanya menyampaikan, in alaika illal balagh. Tidak ada kewajiban atasmu kecuali menyampaikan. Bukan kewajiban para nabi untuk menjadikan seorang mukmin, bukan kewajiban para nabi untuk menjadikan seorang muslim. Bahkan betapapun kerasnya keinginan Rasulullah SAW menjadikan Abu Thalib menjadi mukmin atau muslim, gak bisa. Karena Allah tidak menghendaki Abu Thalib itu menjadi mukmin. Meskipun Rasulullah SAW sangat ingin. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinna Allah yahdi man yasha. Sungguhnya kamu Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk pada orang yang kamu cintai. Karena petunjuk itu datangnya dari Allah dan Ia berikan kepada siapapun yang Ia kehendaki. Ketika ajaran Islam itu sudah sampai ke telinga semua manusia, maka terserah nanti orang yang mendengar itu. Karena Islam itu ajaran yang sangat logis, sangat masuk akal. Dia bisa dipahami oleh siapapun yang berakal. Siapapun yang berakal
dan mengesampingkan egonya. Hanya orang-orang yang sombong yang tidak mau masuk Islam itu. Orang yang berakal dan tidak sombong pasti akan mengikuti ajaran Islam. Dan itulah yang disasar. Itulah yang dituju oleh ajaran Islam. Hanya orang-orang yang sombong yang kemudian menentang ajaran Islam dan tidak mau masuk Islam. Di samping itu juga orang-orang yang tidak dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Di Abu Lahab, Abu Jahal, itu kan orang-orang sombong itu. Cerdas Abu Jahal, Abu Lahab itu. Tapi karena kecerdasannya dikalahkan oleh kesombongan, maka ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tidak diikuti. Meskipun ancaman Allah sudah jelas-jelas didengar oleh Abu Lahab ketika Allah menurunkan pada Rasulullah SAW, tabat yada abi lahabin wa tab. Dibacakan oleh Rasulullah SAW di hadapan Abu Lahab. Tapi ancaman itu tidak menjadikan dia beriman. Karena memang ancaman Allah pasti akan terjadi. Maka Abu Lahab di samping karena kesombongannya, dia juga sudah ditakdirkan tidak akan beriman oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka meskipun ancaman begitu keras dia dengarkan, akan dialami nanti dia tidak beriman. Jadi sekali lagi perlu ditegaskan bahwa adanya perang di dalam Islam itu bukan untuk memaksakan orang mengikuti Islam. Bukan untuk memaksa orang menjadi orang yang beriman kepada Allah. Karena memang penguasa hati itu adalah Allah. Manusia tidak bisa menanamkan hidayah, memasukkan hidayah ke dalam hati siapapun yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Islam itu ada istilah, atau dalam bahasa Arab itu adalah istilah taufik, ada istilah hidayah. Atau ada hidayah taufik, ada hidayah irsyad. Hidayah taufik itu hidayah yang hanya bisa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti menjadikan orang beriman, menjadikan orang muslim, itu hanya Allah yang punya hak. Hidayatul taufik itu. Adapun hidayatul irsyad itu bisa juga dilakukan oleh manusia dengan menyampaikan dakwah, dengan menyampaikan ceramah-ceramah, dengan menyampaikan pengajian-pengajian, itu namanya hidayatul irsyad. Usaha yang bisa dilakukan oleh manusia untuk memberikan petunjuk kepada manusia, pada manusia yang lain, itu yang disebut dengan hidayatul irsyad. Adapun kemudian orang itu beriman atau tidak, muslim atau tidak, itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, adanya perintah perang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka tersebarnya rahmat Islam itu lil alamin. Maka siapapun yang menghalangi rahmat Islam lil alamin itu tersebar, ialah yang diperangi. Termasuk di dalam perang Badar. Kaum muslimin itu tidak punya niat untuk berperang sebenarnya. Awalnya tidak ada niat kaum muslimin untuk memerangi orang-orang musyrikin di perang Badar itu. Karena memang tujuan awalnya adalah untuk mencegat kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan, yang menurut informasi yang sampai kepada Rasulullah SAW, kafilah dagang ini akan kembali dari Syam menuju Mekah. Dan kebetulan kafilah itu kafilah yang besar. Tentu barang dagangan yang mereka bawa juga sangat banyak. Inilah yang kemudian memotivasi Rasulullah SAW memimpin para sahabat untuk keluar dari Madinah untuk mencegat kafilah dagang itu. Gak ada niat untuk berperang. Tapi kemudian terjadi peperangan karena memang itu yang dikehendaki oleh Allah. Yang dikehendaki oleh Allah,
kaum muslimin ini mendapatkan sesuatu yang sebenarnya mereka tidak inginkan, perang itu. Yang mereka inginkan adalah mencegat kafilah dagang. Tapi karena takdir dari Allah Subhanahu wa taala kemudian perang Badar itu terjadi. Itu dijelaskan juga dalam surat Al-Anfal. Itu juga perang Uhud. Perang Uhud itu terjadi karena dendam. Dendam kaum musyrikin kepada kaum muslimin yang sudah mengalahkan mereka di dalam perang Badar. Karena itu ancaman mereka, nanti pada tahun depan kita akan bertemu di Uhud, kata orang-orang musyrikin itu. Karena kekalahan mereka di dalam perang Badar, mereka mengancam seperti itu. Tahun depan kalian akan merasakan sebagaimana sekarang di perang Badar ini kalian banyak membunuh pasukan kami. Nanti kami juga akan memperlakukan kalian seperti itu di perang Uhud tahun depan. Dan betul terjadi di tahun ketiga Hijriah itu perang Uhud sebagai bentuk balas dendam dari kaum musyrikin terhadap kaum muslimin yang sudah mengalahkan mereka di dalam perang Badar. Jadi tidak terjadi tanpa sebab atau kaum muslimin dengan semena-mena memerangi kaum kafir atau orang-orang musyrikin. Ada sebab yang menyebabkan perang itu diwajibkan. Bukan semata-mata untuk apa? Untuk membumi hanguskan orang-orang kafir. Justru tadi hadis-hadis tadi itu menjelaskan tentang bagaimana Islam sangat menghormati orang-orang kafir. Sampai-sampai pemeluk Islam sendiri tidak boleh mengganggu orang-orang kafir yang tidak memerangi kaum muslimin. Yang penting kaum muslimin ini jangan diganggu. Karena itu Rasulullah SAW mengibaratkan kaum muslimin ini seperti lebah. Seperti lebah. Dia hanya hinggap di bunga-bunga yang bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Dan memang yang dikeluarkan oleh lebah itu adalah sesuatu yang bermanfaat, madu. Tapi ketika dia diganggu, jangan coba-coba mengganggu lebah itu. Kemanapun si pengganggu itu akan dikejar. Itu artinya apa? Seorang muslim itu dimanapun dia tinggal, dia tidak akan pernah berbuat keonaran. Seperti halnya lebah, dimanapun dia hinggap, dia tidak pernah mematahkan dahan satu kayu pun. Meskipun kayu itu kecil dan lemah. Gak ada itu. Kayu atau dahan kayu yang dihinggapi oleh lebah kemudian patah. Gak ada. Itulah kaum muslimin. Dimanapun dia tinggal, dia tidak akan pernah berbuat keonaran. Dia tidak akan pernah menjadi penyebab ketidakamanan. Dan ketika dia melakukan sesuatu yang dia lakukan itu adalah sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang bermanfaat, sebagaimana halnya lebah mengeluarkan madu yang bermanfaat untuk manusia. Perbuatannya adalah perbuatan yang bermanfaat. Kata-katanya adalah kata-kata yang disenangi oleh orang yang mendengarnya. Tapi jangan coba mengganggu kaum muslimin. Ketika kaum muslimin diganggu, maka ajaran Islam mengajarkan kita sampai mati. Islam itu harus dipertahankan, harus dibela. Artinya mengganggu Islam bukan mengganggu kaum muslimin secara personal, tapi mengganggu ajaran Islam, mengganggu keyakinan kaum muslimin. Jangan sampai, karena kaum muslimin berani mati untuk membela agamanya, membela Tuhannya, membela Rasulnya, membela kitabnya. Itulah gambaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang kaum muslimin seperti halnya lebah. Jamaah sekalian rahimakumullah, mudah-mudahan hadis-hadis yang kita pelajari tadi semakin menambah wawasan kita tentang ajaran Islam, kaitannya dengan bagaimana seorang muslim itu harus memberikan jaminan perlindungan terhadap
orang-orang non-muslim yang tidak mengganggu kaum muslimin. Karena kalau mengganggu mereka itu artinya mengganggu Rasulullah SAW. Maka jagalah Rasulullah SAW dengan kita menjaga orang-orang non-muslim yang sudah diberikan jaminan keamanan oleh Rasulullah SAW di masa beliau. Dan tentu saja itu juga sampai ke masa kita dan sepanjang masa kaum muslimin tidak boleh mengganggu orang-orang non-muslim selama mereka tidak mengganggu kaum muslimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.